Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad rahmatan lil alamin. Pertama-tama puja puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Bahkan Allah tidak pernah memilih kasih sayangnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita kumpul harta orang sedunia ini untuk membayar nikmat yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, itu niscaya tidak akan bisa mencukupi nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada malam hari ini panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa pada malam hari ini sholawat serta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita dicatat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pengikut setia beliau hingga yaumil akhir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita dieluk-elukan, diperintahkan, bahkan kita diajak. Seperti malam hari ini kita diajak oleh guru kita, diajak untuk duduk di tempat ini. Tidak lain, bukannya kita mau mengomongi orang, bukannya kita mau cerita orang, bukannya kita mau bergibah, tapi duduknya kita ini dengan memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita memuji baginda Rasulullah, tidak memuji Allah? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kau menyenang baginda Rasulullah seperti kita punya anak kita ini disenangi, disayang, dijaga sama, ceritanya anakku Pak Pedi, oh sayang sama anak saya, dikasih uang, diperhatikan. Nah begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wasilah kita mau berjumpa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalah sholat kita, mungkin sholat kita ini belum sempurna, mungkin sholat kita dari wudhu kita. Wudhu kita kadang-kadang tidak memenuhi syarat. Kadang sholat kita pasti saya yakin tidak memenuhi syarat. Apalagi kita sholat sendiri di rumah, Allahu Akbar, rakaat pertama, rakaat kedua, apalagi sholat zuhur, sholat asar, rakaat berapa sudah ya? Kita kadang-kadang lupa sholat rakaat itu dilupa. Bagaimana kita mau menambah perbendarahan amal ibadah kita? Kalau sholat itu Allah turunkan malaikat, Allah turunkan malaikat mencatat amal ibadah kita. Allah turunkan puasa, Allah turunkan zakat, Allah turunkan. Dilihat, bahkan malaikat itu melihat dalam hati kita. Kita berzakat tuh memberi begini, malaikat tuh bukannya melihat pemberian kita, tapi hati kita itu dilihat malaikat. Ini orang benar-benar apa enggak? Ternyata di dalam hatinya ada udang di balik batu. Tahu ada udang di balik batu? Tidak tahu? Juga tidak tahu udang di balik batu. Jadi diturunkan Allah malaikat. Tapi begitu tentang berselawat, sudah bilang Allah Subhanahu wa ta'ala para malaikat, jangan
kau urus umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berselawat, tapi aku yang langsung menerima sholawat umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, satu kali kita berselawat, Allah akan ganjar dengan rahmat 10 kali. Bayangkan itu. Ya Rasulullah, dia salawatnya main-main ya Rasulullah. Main-main ke dia, tidak ikhlas ke dia, riya ke dia. Jadi amal ibadah yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah salawat. Riya ke dia, main-main ke dia, tetap diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keagungan yang berselawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan main-main. Kenapa bukan main-main? Salawat itu sampai-sampai di zamannya Habib Ali yang mengarang Simtul Burad, ditanya oleh seorang anak kecil, ya Habib, kira-kira di dalam surga ada enggak sholawat seperti gini, majelis seperti begini? Apa ditanya Habib Ali? Kenapa kamu tanya? Saya mau tahu, katanya. Kata Habib Ali, ya di dalam surga nanti ada majelis seperti ini, pengajian seperti ini. Jadi bukannya di sini aja, ini dalam surga ada. Jadi kenapa engkau tanya begitu, wahai anakku? Ya Habib, katanya, seandainya di dalam surga itu ini anak-anak di zaman ini, di zamannya Habib Ali pengarang ini, seandainya di dalam surga itu Habib tidak ada majelis seperti begini, dalam surga itu nggak enak. Bayangkan, dalam surga itu nggak enak kalau tidak ada majelis. Betul juga. Kalau dalam surga itu sendiri-sendiri kita nggak enak juga. Biar makan aja, kerja makan aja, nggak enak juga. Jadi ada majelis seperti ini. Makanya majelis ini dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah taman surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang duduk di majelis ini sama ibaratnya kita duduk di dalam taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah kita diganjarkan. Seandainya kita tahu pada malam hari ini ada para malaikat yang diturunkan Allah, diriwayatkan sekitar 60.000 para malaikat itu turun ke tempat ini. Apa yang dilakukan oleh malaikat pada malam hari ini? Malaikat itu minta ampunkan dosa-dosa kita yang ada di tempat ini. Seandainya orang tahu, Allah buka hijabnya, kita bisa melihat para malaikat dan mendengar apa yang diucap para malaikat pada malam hari ini di tempat ini. Mungkin kita tidak mau beranjak dari sini. Dan orang-orang yang tahu, mungkin merangkak pun orang-orang itu pasti akan hadir di tempat ini. Nah itu, karena Allah tidak bukakan hijabnya, hijab penglihatan kita, tidak mendengaran kita. Tapi ini, majelis seperti ini yang membawa kita adalah keimanan. Keimanan yang disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam diri kita. Itu seperti kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Sebelum Allah memanggil kita, Allah dulu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Habis itu kata Allah Subhanahu Wa Taala manggil, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi keimanan yang disimpankan Allah di dalam diri kita inilah sehingga kita bisa duduk di tempat yang kalau kita lihat nggak ada guna-gunanya lah. Duduk macam orang bodoh, berselawat kepada baginda Rasulullah, tidak ada guna-gunanya lah. Kalau orang lihat, wah nggak dapat duit, nggak ada guna-guna, nggak ada kemajuan. Tapi ini adalah wasilah kita menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin kita masuk ke dalam surganya Allah kalau kita tidak disafaat, diridhoi oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diperintahkan kita malam Jumat, apalagi pada malam Jumat kita sudah membaca Yasin dan berselawat pada baginda Rasulullah. Insya Allah orang-orang yang di dalam sini sebelum melangkahkan keluar kakinya ke
luar sana sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita pada malam hari ini. Mudahan kita pada malam hari ini dikuatkan iman kita, dihapus dosa-dosa kita, diterima amal ibadah kita, dijanjikan kita, ditunggu kita di surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran khairan jazaa ya Habib.